Baik, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Ya baik. Di sini Bu akan melakukan absensi terlebih dahulu agar kita tahu siapa yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Baik, Bu. Astrid, Hadir, Bu. Sulfi, hadir Bu. Lian, Hadir, Bu, hadir. Dela, Hadir. Revi, Apa, Bu? Vira, hadir Ibu. Lia, Hadir Ibu. Nabila, Di sini ya, Bu. Nesya. Hadir, Ibu. Ya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya, Bu, boleh? Ya, kepada Astrid silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan melakukan speaking terlebih dahulu untuk masuk ke materi. Baik, Bu. Ayo guys, kita berdiri. Oke, ayo berdiri. Satu, dua, tiga. Jari kananku, 5 jari kiriku, Kaki kiri, satu jari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kita belajar bersama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, materi kita pada kali ini adalah penjumlahan. Nah, di sini siapa yang pernah menghitung jumlah mainannya di rumah? Ya, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara angka dan kuantitas dalam penjumlahan. Yang kedua, menunjukkan konsep penjumlahan sampai dengan 10, meneruskan operasi hitung untuk memecahkan masalah penjumlahan, menggunakan berbagai strategi penjumlahan, dan menyelesaikan masalah terkait penjumlahan. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu penjumlahan? Belum, Ibu. Baik. Jadi anak-anak, penjumlahan adalah proses menggabungkan dua kelompok benda atau angka. Nah, penjumlahan itu dalam penjumlahan itu ada menggunakan dua simbol. Nah, yang pertama itu ada simbol tambah. Nah, simbol tambah ini digunakan untuk penjumlahan atau digunakan untuk menggabungkan dua angka. Nah, yang kedua ada sama dengan. Nah, sama dengan ini biasanya digunakan pada saat menjumlahkan benda atau angka. Nah, contohnya seperti contohnya 2 ditambahkan dengan 3 itu
itu hasilnya sama dengan 5. Nah, kemudian penjumlahan dengan menggunakan benda konkret. Nah, di sini siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjumlahkan bilangan menggunakan benda konkret? Saya, Bu. Astrid dan Vira. Ya, Bu. Menjumlahkan. Siap menjumlahkan. Nah, karena soalnya itu Ali punya 4 permen di tangan kanan dan 3 permen di tangan kiri. Berapa jumlah permen Ali seluruhnya? Nah, sekarang Ibu kasih ke di tangan kanan Astrid ada 4 permen. Nah, di tangan kiri Astrid ada 3 permen. Sekarang mari kita membilang agar kita tahu berapa jumlah permen di kedua tangan Astrid. Di tangan kanan 1, 2, 3, 4. Ditambah permen di tangan kiri Astrid 1, 2, 3. Jadi anak-anak, berapa jumlah permen di jumlah keseluruhan permen di tangan Astrid? Ada 7, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi jumlah permen di kedua tangan Astrid itu ada 7 permen. Baik, silakan kembali ke tempat Astrid. Berharap. Karena tadi kita sudah melakukan contoh penjumlahan dengan benda konkret, sekarang kita akan masuk pada berbagai cara melakukan penjumlahan. Nah, cara yang pertama itu kita dapat melakukan penjumlahan dengan menghitung maju. Nah, penjumlahan menghitung maju itu adalah proses menyebutkan angka secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan langkah yang sama. Nah, contohnya seperti Butuh bantuan kah, Ibu? Agar aku bisa maju ke depan membantu Ibu. belum Astrid. Baiklah, Ibu. Karena ada permen. Nah, contohnya 4 tambah Ini Bu, 5. Bu. Tidak, Ibu. 4 tambah 7. Nah, di sini kita ada Nah, jadi anak-anak untuk mendapatkan hasil 4 tambah 5 kita membilang sebanyak 5 kali ke depan. Nah, dimulai dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi anak-anak berapa hasil dari 4 tambah 5? 9, Ibu. Ya, betul. Jadi hasil dari 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya, Bu. Nah, cara yang kedua adalah dengan pasangan bilangan. Nah, pasangan bilangan ini adalah 2 angka yang jika dijumlahkan akan menghasilkan angka tertentu. Nah, contohnya itu seperti
Contohnya itu seperti 3 tambah 3 hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi pasangan bilangan adalah dua angka yang jika dijumlahkan akan menghasilkan angka tertentu. Nah, di sini ada contoh 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, contoh lainnya itu yang menghasilkan angka 6 itu bisa 2 tambah 4. 2 ditambah 4. Dan penjumlahan lainnya yang bisa menghasilkan angka 6. Nah, sekarang siapa yang bisa maju untuk memberikan contoh? Astrid lagi, Bu, itu habis. Nah, silakan Astrid. Contoh penjumlahan angka berapa ditambah angka berapa itu hasilnya 6. Oh, berapa ditambah berapa sampai dapat 6, Ibu? Ya. 5 tambah 3 ditambah 3. Selain dari contoh yang menuliskan. 5 tambah 1. 5 tambah 1, Ibu. Nah, silakan Bu Sito. 5 ditambah 1 sama dengan Ibu, 2 tambah. Nah, baik. Nah, betul sekali 5 tambah 1 itu adalah merupakan dua angka yang ketika dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 6. Nah, terima kasih Astrid. Silakan duduk kembali. Nah, yang ketiga adalah penjumlahan ganda. Nah, proses penjumlahan ganda ini merupakan proses penjumlahan dua bilangan yang sama. Nah, contohnya seperti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ada lagi contoh lain yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang siapa yang bisa maju? Ayo, Bu. 5 tambah 5. 10. 1 tambah 1. Terima kasih Suci. 1 Jawabannya tambah betul 1, sekali. 5 tambah 5 2 adalah tambah hasilnya 2. sama dengan 10. Nah, jadi dari semua penjumlahan ini itu merupakan penjumlahan ganda yang mana proses menjumlahkan dua angka yang sama untuk dua bilangan yang sama. Nah, yang terakhir adalah penjumlahan yang hasilnya sama dengan 10. Nah, penjumlahan yang hasilnya sama dengan 10 itu adalah proses menggabungkan dua bilangan atau lebih untuk mendapatkan jumlah total yang hasilnya sama dengan 10. Nah, contohnya itu seperti ditambah 7 sama dengan 10. Nah, di sini siapa yang bisa maju untuk memberikan contoh tapi menggunakan benda konkret? Nah, Pira silakan. Pira, Ibu, Pira. Nah, angka berapa saja yang bisa dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 10? Ya, dia tidak tahu, Ibu. Oleh. Jangan ejek dia. Kenapa? Jangan pemugaran anak-anak. Dia duluan tarik rambutku, Bu. Tidak boleh fitnah-fitnah. Nah, itulah materi yang tadi kita pelajari. Karena Ibu lihat kalian sudah loyo, Ibu akan berikan sedikit terlebih dahulu sebelum Ibu membagikan lembar LKPD untuk kalian kerjakan. Yeay! Ibu berdiri, Bu. Ya, silakan berdiri. Yang ada yang
untuk Ibu berikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Yeay, aku senang belajar. Mau dituki. Nah, jadi anak-anak kalau belum ada yang dimengerti silakan ditanya ke Ibu. Tinggi sekali atlet Ibu. Ibu, mereka tidak ada kayak bekerja Ibu. Bergabung dengan teman-temannya. Sudah Ibu. Ya, untuk teman-temannya yang lain ya. Ini Mafira kurang tahu Ibu. Ada Sufi. Jadi, Bekerja sama sama teman-teman kelompoknya ya. ini isi asli masa cuma saya yang isi? Ibu, aku sudah ajarkan mereka semua Ibu. Sudah aku ajarkan. Sudah paham tidak? Sudah. Iya. Ibu, Sulti Pak komen punya aku, Bu. Aduh, Ibu, Ibu terus putus kritik. Aduh, Ibu, ucip tempelin saya, Bu. Ibu, sudah Ibu. Sudah terjawab semua Ibu. Sudah Ibu, Ya. Silakan LKPD-nya dikumpul anak-anak. Nah, baik. Sekarang Ibu minta masing-masing. Sekarang Ibu minta salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, tidak ada Dela. Nah, silakan presentasikan hasil kelompok kalian. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang sudah kami jawab. Di sini pertanyaannya hitung jumlah benda lalu tulis hasil penjumlahannya. Jadi di sini ada 3 bola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadinya 6. Kemudian yang kedua ada 4 jeruk ditambah 3 jeruk sama dengan 7. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ibu, izin Ibu. Ya, silakan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan ini Dina punya 2 permen. Ibunya memberi 4 permen lagi. Berapa jumlah permen Dina sekarang? Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan yang terakhir itu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ya, baik, pintar. Nah, jadi kalian semua telah memahami tentang penjumlahan. Karena kalian sudah memahami apa itu penjumlahan dan bagaimana cara menjumlahkan, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian kerjakan dan dikumpul minggu depan ketika masuk mata pelajaran matematika lagi. Oke. Jangan cuma menyontek di sekolah Ibu. Wow, ini gampang. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari kali ini. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari adalah penjumlahan merupakan proses penggabungan dua atau lebih angka, dan penjumlahan itu penting untuk kita gunakan sehari-hari karena penjumlahan itu bisa membantu kita dalam
mainan atau benda lainnya. Dan juga itu bisa bermanfaat ketika kita akan berbelanja di warung. Dan dengan penjumlahan juga kita bisa berpikir logis dan dapat menyelesaikan masalah lebih baik. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita akan speaking terlebih dahulu dan berdoa untuk sebelum pulang. Nah, untuk speaking silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, sebelum kita pulang silakan satu orang memimpin doa sebelum kita pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Sebelum kita Nah, karena sudah selesai berdoa, silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan singgah-singgah ketika pulang ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.